Kalian kok sebel juga kan ketika misalkan kalian itu dapat sesuatu hal ataupun barang yang kalian tidak pesan tapi itu ditujukan atas nama kalian. Kalian pernah ngalamin hal itu kan? Kayak tiba-tiba kalian itu tuh disangkut pautkan dengan sesuatu hal yang bahkan kalian sendiri tidak tahu itu apa. Ya kan? Pernah kan? Sebel kan ya kalau misalkan tiba-tiba kalian itu diikutin ke suatu hal yang kalian itu tidak mau ataupun tidak terlibat di dalam situ dan kalian itu namanya itu disangkut pautkan. Kalian pasti sebel juga kan? Nah, dan ini kejadian di aku. Jadi aku nerima paket fiktif yang kalian udah bisa lihat part satunya di video sebelumnya ya. Karena aku kan nerima 2 paket. Yang pertama itu yang di video sebelumnya kalian udah bisa lihat paketnya itu ya yang ini. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ini paketnya lumayan lebih besar. Nah, siapa yang nggak sebel coba? Siapa yang ikhlas coba? Tiba-tiba nama kamu itu disangkut pautin kayak gitu loh. Nggak kenal, nggak tahu, nggak ada lewat pemesanan, tiba-tiba datang paket atas nama kamu, COD lagi, dan nominalnya juga lumayan. Nah, yang kedua ini, paketnya, ini paket fiktif atas namaku, tapi aku tidak pesan, tidak ada riwayat pemesanan sama sekali di aplikasiku. Ini kurang lebih totalnya adalah 169.800, kita anggap aja 170.000 ya. Nah, ini paketnya lumayan besar, lebih besar ini paketnya. Langsung saja, aku akan buka. Asbun lagi karena di sini tuh tulisannya itu kayak kecil gitu ya, Roselle Egg Rose ya. Kalau rose itu kan bunga-bungaan kan ya, jadi kira-kira di dalamnya ada apa? Apakah ini juga produk yang sama dengan produk sebelumnya? Kita coba buka dulu ya. Sebenarnya agak nggak ikhlas juga sih, karena kan kayak segitu kalau misalkan buat beli yang lain juga bisa dapat lebih banyak, kayak bisa buat beli yang lain kayak gitu loh. Kalau misalkan nerima apa kayak gini, dan ini kan udah nggak bisa diretur ya, udah nggak bisa dikembaliin dan uangnya juga nggak mungkin bisa balik ya. Jadi daripada mubazir ya udah paketnya dibuka aja. Nah, hitung lagi, aman banget paketnya di dalamnya. Ini bukan gimmick ya teman-teman, ini beneran kejadian di aku ya. Aku sampai kayak bener-bener bingung gimana caranya aku bisa jadi korban kayak gitu loh. Nah, tuh. Isi di dalamnya, apakah akan lebih asbun ataukah produk yang sama? Nih, oh masih produk yang sama. Dan ini tuh kayaknya produk-produk impor gitu loh. Dia tulisannya Cina, nggak ada Indonesianya. Oh ada deng. Yang ini ada. Dia Roselle Egg Peony sama Rose. Nah jadi 2 ya. Kayak literally dapat 2 kayak gini. Yang paketnya fiktif tadi, ya kan? Dan ini tuh sabun. Ini masih bisa untuk dipakai bisa. Cuma kalau yang ini kayak khusus untuk perempuan. Sebenarnya dipakai laki-laki juga bisa. Cuman kayak tidak pas aja gitu loh. Iya, dapat sponsnya. Dan teman-teman, ya biar nggak kejadian yang sama kayak aku. Jadi mulai dari sekarang, misalkan teman-teman itu buka paket, ya. Jadi kan di paketnya itu kan ada identitasnya kan seperti ini ya kan. Ini untuk antisipasi paling kecil itu silakan setelah dibuka itu dimusnahkan ataupun digunting-gunting dan lain sebagainya biar tidak ada orang-orang jahat yang menggunakan data kita itu untuk keperluan yang jahat seperti itu. Dan juga sebisa mungkin untuk tidak membagikan data-data diri kita kepada orang lain yang kita tidak kenal ya. Hindari membagikan kode OTP, alamat rumah, dan lain sebagainya. Karena kita nggak tahu di luar sana, orang yang lihat itu, apakah orang baik atau orang yang jahat, yang memanfaatkan data-data kita. Kan kalau misalkan itu kejadian di kita lagi, ya kan? Misalnya nih, itu kejadian di kamu, ya kan? Pasti kan sebel juga kan? Misalkan di kondisi yang benar-benar kayak lagi kayak kanker banget, ya kan? Kantong kering banget, tiba-tiba ada paket yang kayak datang kayak gitu. Dan itu misalkan, kalau misalkan itu kemarin yang terima di aku sendiri, pasti udah langsung aku retur, tapi karena yang nerima itu udah rekanku ataupun ya rekan salah satu lokasi kayak gitu, jadi itu karena dikira itu paket kita, jadi itu dibayarin dulu kayak gitu. Jadi buat teman-teman sekarang mulai hati-hati, data diri kalian dijaga biar nggak kejadian kayak aku. Dari aku cukup, terima kasih dan see you next time, bye bye.